Halo semuanya, perkenalkan kami dari anggota kelompok 2. Saya Kalisha Zalifa atau bisa dipanggil Olga. Saya KJ Isyaki atau bisa dipanggil Zia. Jadi hari ini kami akan mempersembahkan sebuah podcast yang merupakan tugas dari P5 kami. Wah, kira-kira podcast apa itu ya? Jadi podcast kami kali ini itu bertema tentang demokrasi. Tapi sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu demokrasi? Demokrasi atau kerakyatan adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya berhak ikut serta untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Jadi gitu tuh teman-teman. Jadi langsung aja saksikan podcast kami. Check it out! Halo semuanya, selamat datang di podcast kami Serbasi, serba lebih demokrasi. Jadi di podcast kami kali ini kami akan bersama-sama membahas kira-kira bagaimana keberadaan generasi Z di zaman demokrasi masa sekarang menurut berbagai sudut pandang peran masyarakat. Di sini juga kami sudah mengundang 5 narasumber kami pada pagi hari ini, yaitu yang pertama ada Ibu Naya sebagai hakim, lalu di sini ada Nisa sebagai atlet renang, lalu di sini juga ada atlet futsal, dan juga ada Bapak Nibras yang baru saja keterima di DPRD, dan terakhir ada Bapak Sadik yang merupakan anggota DPRD. DPR RI lebih tepatnya. Ya. Baik, kita mulai dari atlet cantik ini dulu ya. Baik, salam kenal Nisa. Kalau boleh tahu gimana awalnya bisa milih jadi atlet renang? Awal mula saya tertarik dengan atlet renang adalah saat saya berusia 10 tahun, saya menonton pertandingan atlet renang. Jadi mulai saat itu saya tertarik dengan atlet renang. Wih, keren sekali ya pemirsa atlet kita satu ini dari umur 10 tahun sudah belajar giat renang dan sekarang sudah diakui menjadi atlet renang yang sesungguhnya. Agak sedikit grogi ya pemirsa, mohon dimaklumkan. Selanjutnya kita lanjut nih ke atlet yang ganteng satu ini nih. Coba dong ceritain gimana sih awal mula tertarik sama futsal. Awal mula saya kenal futsal pada tahun 2019. Saya diajak orang tua saya menonton Asian Games. Setelah saya menonton Asian Games, saya memotivasi untuk menjadi pemain futsal. Dari situ saya mulai berlatih giat sampai saya menjadi pemain futsal atlet 2023 kemarin. Wah, keren sekali loh Iki nih. Dia sudah diakui secara resmi menjadi atlet futsal. Dan ternyata memang Iki dan Nisa ini tertarik menjadi atlet dikarenakan oleh apa yang mereka lihat, mereka jadi termotivasi. Boleh kasih tepuk tangan dulu? Selanjutnya untuk Bapak Nibras, boleh dong Pak di-sharing alasan Bapak mencalonkan diri jadi anggota DPRD. Ya, awal mula saya kepikiran untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD adalah agar saya bisa lebih dekat dengan rakyat kecil di daerah saya, sehingga saya lebih bisa mendengarkan keluh kesah mereka dan menyampaikannya kepada lembaga yang lebih tinggi agar bisa membantu mereka. Sungguh mulia sekali ya Bapak Nibras ini untuk memajukan kesejahteraan masyarakat ya pemirsa. Boleh tepuk tangan lagi. Selanjutnya kita next ke Bapak Sadik. Silakan Pak, kalau boleh tahu alasan Bapak bekerja di tempat pekerjaan Bapak sekarang itu apa sih Pak? Jadi ada beberapa pertanyaan dari orang terdekat saya, kenapa saya memilih bekerja sebagai anggota DPR RI. Untuk menanggapi pertanyaan tersebut, saya sudah tidak heran lagi kenapa banyak orang yang memberi pertanyaan seperti itu kepada saya. Karena memang dari dalamnya DPR RI sudah mendapatkan pandangan yang buruk dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan keberadaan saya saat ini sebagai anggota DPR RI, saya ingin memperbaiki kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap DPR RI, bahwa DPR itu adalah lembaga yang paling dekat dengan masyarakat dan paling mengerti bagaimana kondisi masyarakat. Bahwasanya bukan DPR itu adalah musuh masyarakat. Wah, hebat sekali ya pemirsa untuk tujuan Bapak Sadik ini untuk mendekatkan masyarakat dengan DPR RI. Tepuk tangan lagi boleh. Selanjutnya nih kita berpindah ke narasumber kita yang terakhir. Ada ibu yang cantik sekali ini. Boleh dong Ibu, kenapa sih Bu harus hakim yang Ibu pilih sebagai profesi Ibu? Jadi sebenarnya menjadi hakim ini adalah impian saya sejak kecil, karena saya melihat banyaknya hukum pidana yang tidak adil di zaman sekarang ini. Contohnya diberi
jadinya hukuman yang ringan hanya karena si pelaku itu masih di bawah umur dan si pelaku memiliki orang dalam. Jadi tujuan saya menjadi hakim ini adalah saya ingin mengubah sistem hukum pidana pada zaman sekarang menjadi seadil-adilnya. Karena bagi saya itu semua manusia derajatnya sama saja. Wah, saya setuju juga tuh sama tujuan Ibu Naya. Keren sekali ya. Keren banget. Mengubah sistem hukum pidana agar lebih seadil-adilnya. Kita bertepuk tangan lagi. Baiklah, kita semua sudah saling berkenalan dan mengetahui latar belakang masing-masing para narasumber kita pada hari ini. Langsung aja kita masuk ke dalam inti pembahasan, yaitu mengenai keberadaan generasi Z di masa demokrasi zaman sekarang. Kita mulai dari Bapak Ibras. Untuk Bapak Nibras, bagaimana nih pandangan Bapak sebagai generasi milenial pada masa demokrasi zaman sekarang? Menurut pandangan milenial, demokrasi zaman sekarang cenderung berkembang seiring dengan berkembang teknologi dan perubahan sosial. Secara keseluruhan, pandangan milenial terhadap demokrasi saat ini itu lebih ke sistem politik inklusif, transparan, dan responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, jadi begitu tanggapan tentang demokrasi dari Bapak Nibras menjadi wakil istilahnya dari para generasi milenial. Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya kita ke Nisa. Menurut Nisa nih, gimana sih keberadaan generasi Z dalam demokrasi zaman sekarang? Baik, jadi menurut saya keberadaan generasi Z sekarang sangat penting karena generasi Z sekarang memiliki akses yang luas terhadap informasi dan teknologi. Wow, berarti generasi Z ini perannya sangat penting di masyarakat ya. Dan juga memungkinkan nih untuk para generasi Z untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik dan demokrasi. Kita lanjut nih ke pemain putar kita. Kalau menurut Kiki, bagaimana sih generasi Z itu mempengaruhi isu-isu politik dan sosial yang penting dalam masyarakat? Dalam pandangan saya pribadi, generasi Z memiliki pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi isu-isu politik dan sosial dalam masyarakat. Selain itu, mereka tidak ragu-ragu untuk turun ke jalan dalam melakukan demonstrasi. Oke, keren sekali nih ya. Saya juga setuju sama Kiki. Kalau generasi Z itu mempunyai pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi isu-isu politik dan sosial yang penting dalam masyarakat. Boleh tepuk tangannya? Selanjutnya kita tanya ke Bapak Syadik ya. Nah, dari tanggapan anak-anak generasi Z ini, menurut Bapak pribadi, bagaimana perkembangan demokrasi zaman sekarang dengan adanya pengaruh generasi Z ini? Baik, menurut saya dengan adanya keberadaan dan pengaruh generasi Z pada saat ini, demokrasi menghadapi tantangan dan peluang yang baru. Perubahan ini menciptakan dinamika yang lebih kompleks dan melahirkan perubahan positif yang mengarah kepada sosial dan politik. DPR RI melihat generasi Z sebagai peluang untuk bisa memperkuat partisipasi dalam politik dan melahirkan perubahan positif dalam sistem demokrasi. Asalkan mereka dapat merespon dengan baik dan tepat bagaimana aspirasi dan keinginan anak muda pada saat ini. Wah, betul sekali ya Pak. Saya juga sebagai generasi Z juga sangat setuju. Pengaruh generasi Z ini dapat menjadi peluang untuk mendorong perubahan positif dalam sistem demokrasi. Betul Pak? Selanjutnya kita akan tanya kepada narasumber kita yang terakhir, yaitu Ibu Naya. Bagaimana cara Anda mengatasi bila ada oknum yang ingin menyuap Anda? Baik, cara saya mengatasi oknum yang ingin menyuap saya adalah saya akan tolak sepenuhnya karena saya ingin memberikan impian saya, yaitu menciptakan hukuman yang setimpal kepada si pelaku. Lagian duit haram ngapain ya saya terima. Betul sekali, Ibu Naya. Jadi dapat kami simpulkan bahwa keberadaan generasi Z itu sangat penting ya pemirsa dalam demokrasi zaman sekarang. Dan juga terima kasih kepada narasumber yang sudah menyempatkan hadir di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Kami selaku host, saya Zia. Dan saya Oza, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Menurut pandangan saya sebagai rasa di jalan
itu saya jadi motivasi kejuaraan.